Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam dialog kesehatan masyarakat bersama saya Bro Tris, dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, ada Bro Andi dan ini Mas Alfi. Ya. Baik Bro Andi, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang atau berdialog tentang optimisme dalam pemulihan ODGJ. Baik, langsung saja Bro Andi. Langsung aja, mungkin apa itu optimisme dalam pemulihan ODGJ? Mungkin Bro Andi bisa sharing tentang hal itu. Tema ini cukup menarik ya Bro ya, karena di kami ya yang sehari-harinya memang merawat pasien-pasien dengan ODGJ. ODGJ itu sebenarnya banyak Bro, jadi gangguan jiwa itu definisinya banyak ya. Dan masyarakat juga yang selama ini disebut dengan orang gila itu kan bagian dari statement yang nggak pas sebenarnya ya. Sementara ODGJ ini gangguan jiwa itu ada yang dari ringan sampai berat ya, ringan sampai berat. Yang kalau kita lihat di yang berat itu yang di pasar-pasar itu kan. Nah, sementara banyak teman-teman kita yang ODGJ itu yang dengan berbagai diagnosa lah ya, itu masih produktif ya. Tetapi tema optimisme ini kadang menjadi penting sekali ya, karena banyak stigma-stigma di masyarakat, bahkan di keluarga ya, bahwa kalau orang udah gangguan jiwa ya, kalau yang gangguan jiwa kronis kan skizofren ya, nanti mungkin bisa kita coba bahas juga. Nah, si ODGJ ini yang sudah kronis ini kan dia butuh pengobatan yang lama kan Bro, lama-lama itu lelah juga itu kan, si keluarga ini lelah. Sampai kapan ini Pak? Terus terutama si pasiennya juga, saya sampai kapan? Saya sembuh enggak? Saya sampai kapan minum obat? Nanti saya ketergantungan gitu kan. Terus kemudian keluarga juga akhirnya kadang banyak juga yang putus obat, mencoba pengobatan yang lain ya, dengan alternatif dan lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya menjadi lingkaran yang yang terus-terusan itu ya. Dan ini kita temui sehari-hari ya, banyak mereka yang sudah nggak optimis lagi dalam pemulihan itu kan. Dan sementara kita harus optimis ya, bahwa di antara mereka ini ada Bang Alfi juga. Bang Alfi ini kanlah salah satu ODGJ juga ya, tapi luar biasa produktivitas beliau, mungkin bisa mengalahkan orang yang sehat. Jadi itu Bro sebenarnya Pak. Jadi siapa aja Bro yang harus optimis itu Bro? Optimis pertama ya harus si ODGJ-nya harus optimis ya. Yang kedua bahwa ODGJ itu tetap bisa pulih itu produktif gitu loh ya, walaupun nanti dia mungkin kan beda-beda nih. Ada yang terus harus mengkonsumsi obat ya secara terus menerus. Nah itu nanti ya dia tetap kontrol sesuai dengan anjuran dokternya ya. Tapi dia di sisi lain dia tetap bisa produktif, tetap bisa berpartisipasi di masyarakat. Misalnya dia seorang PNS bisa jadi PNS, jadi seorang polisi jadi bisa dinas lagi ya. Terus dia ya bisa produktif lah di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi yang kedua harusnya keluarga harus tetap optimis bahwa si anggota keluarganya ini tetap masih bisa produktif. Artinya produktif itu ya luas kan ya, sisi-sisi potensi dia itu harus bisa tetap dioptimalkan ya. Gitu Bro ya. Sekarang ke Mas Alfi ini. Oke Mas Alfi, maaf nih ya, dengan stigma ODGJ itu apa sih Mas yang terbesit di hati Mas? Terus Mas dari kapan mengalami gangguan itu hingga sampai saat ini Mas kok bisa seperti ini nih? Bukan saya anggap kayak Mas ini kayak orang yang normal nih, tetapi kok ada Mas ini pernah mengalami gangguan kejiwaan. Oke Mas, boleh ceritakan sejarahnya Mas dulu deh. Saya sakitnya dari kapan? Gitu. Sebenarnya orang gangguan jiwa itu mau nggak mau itu kan sebenarnya kalau kita bicara religius dulu ya, kan pemberian Allah. Jadi nggak bisa orang udah Allah uji, nggak ada yang mau. Yang namanya sakit mana ada yang enak. Yang pertama kan
Cuman terus yang kedua juga kitanya dulu sebagai penderita, kitanya berpikir, oh oke, gue sakit jiwa gitu. Tapi kan sakit jiwa bukan seperti orang yang nggak waras yang di jalanan nggak bisa komunikasi dalam tanda kutip ya. Dan yang kedua juga apa ya, kata saya ada tendensius membahayakan ya, kalau dia lagi gimana gitu. Saya merasa karena saya penderita. Cuman seiring berjalannya waktu dengan proses, apalagi kalau kita lagi mau konsul ya sebulan sekali, kita ngobrol sama si A, si B, sama-sama penderita gitu. Wah dia lebih parah dari gua. Apa faktornya? Wah dia lebih parah dari gua. Apa faktornya? Terus kita flashback lagi seiring berjalannya penderitaan sakit ini berjalan, kita juga proaktif, bukan produktif lagi malah proaktif. Ya nyantai-nyantai aja, kayak nggak ada beban aja, nggak ada masalah bagi saya gitu. Gue skijo so what gitu. Toh karya gue sama attitude gue sama saya ya, kurang baik gue. Attitude saya, proaktif saya, sumbangsi saya, sosial saya di dunia real masyarakat itu lebih banyak saya. Saya lebih banyak peduli kanan kiri, alam, lingkungan, dan bahkan sama orang-orang yang katanya hebat, gagah, waras, datangnya ngeluhnya ke saya. Jadi yang gangguan jiwa ini notabene yang seperti apa dulu gitu. Jadi kita harus ada klasifikasi. Kalau dalam istilah biologi itu kayak semacam apa ya namanya ya, pembeda habitat artinya ya. Habitat kumpulan-kumpulan gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Oh dia skizo, orang gila. Kan langsung konotasi negatif gitu kan. Bener. Padahal nggak kayak gitu. Kayak kita aja ada kan artis terkenal kita, sakit jiwa Marsanda. Tapi dia yang saya dengar dia bipolar ya. Setelah saya lihat keterangan dia di YouTube juga sama anaknya, saya juga sering lihat live Instagram dia gitu, sama wawancara eksklusif dia public figure ya, cerdas juga otaknya. Dia itu kayak semacam gini loh, kalau dia bipolarnya something sudah no happy fun untuk hari ini lagi udah nggak fun, dia mau kayaknya bipolarnya mau kambuh nih gitu, dia langsung kayak ke distract gitu. Jadi selama 2 jam anaknya jauh dulu dari dia gitu, biar dia tenang dulu. Bahkan kemarin kayak ada insiden dia lagi kunjungan ke Amerika ya, jalan-jalan sama teman-temannya. Dia itu kayak sedang katanya bipolarnya kambuh, keterangan kawan-kawannya. Makanya dia kalau di Amerika kan negara maju banget ya. Jadi kalau ada orang lagi ODGZ, lagi interaktif lagi halu gitu, kalau kata kita mah, dia langsung ada nomor kontak personnya, layanan konselingnya langsung proaktif ditanggepin, langsung ditangkep kan. Nah itu juga ya saya belajar dari Marsanda juga. Bukan belajar, maksudnya kayak tolak ukur lah gitu, kayak perbandingan gitu. Oh dia mungkin kalau dia someday-nya nggak happy-nya dia begini, kayak ke distract gitu. Kalau saya ODGJ-nya yang saya perhatiin, biar saya nyembuhin sendiri. Apa yang terjadi ketika Mas ngerasa Mas kambuh itu, apa yang terjadi Mas? Awalnya kayak gimana, kayak paranoid gitu. Oh paranoid. Kayak lingkungan kurang respect gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kan saya evaluasi ya permasalahan saya ini dari A sampai Z. Oh kok isinya gini-gini aja ya, kalau lagi nggak fun kayak gini gitu. Tapi orang nggak nyaman nih dengan kehadiran gue seperti ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya saya nggak ada orang yang antipatik sama saya, yang ngejudge saya, yang gimana nggak ada. Karena memang realnya, realistisnya, motivasinya hidup saya itu kemana-mana positif aja gitu, kemana-mana positif aja. Jadi kalau someday saya lagi skizo, saya lagi kambuh, nggak ada yang terlalu kayak, wah itu orang gila gini, nggak ada gitu. Ya karena sayanya
frekuensinya misalnya gini, saya skizo sering kumat kambuh nih ya selama misalnya paling lama 2 bulan, sebulan gitu. Tapi isi jalan hidup saya, hari-hari saya selama 6 bulan, 10 bulan itu positif. Nggak ada yang aneh-aneh. Saya juga orangnya jauh-jauh deh dari yang kayak kita kumpul-kumpul minum keras, ngebully orang. Baik di dunia real maupun di sosmed juga saya mempergunakan sosmed dengan bijak. Terus juga saya juga hari-hari bersatu sama lingkungan itu memperhatikan anak-anak, pendidikan, culture, budaya, ekonomi, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya nggak ada waktu untuk apa ya, untuk yang kayak udah saya skizofren, terus saya jadi bahan gimana ya, kayaknya bikin orang nggak senang, dinyinyirin, udah saya Allah uji begini, saya ya udah hari-hari saya pengabdian aja, ngebantu orang. Saya buka homestay, home smart di rumah, jadi ya kemana-mana ngasihnya pendidikan, edukasi. Pendidikan apa aja, misalnya saya datang nih ya, kalau saya lagi berdagang gitu ya, kan itu murid saya 60-70 orang di kampung itu. Banyak ya. Bahkan Ngaji. iya ngaji dan sekolah juga. Bahkan saya itu sampai kepikiran bagaimana ya caranya membangun mereka itu biar, ya saya sih nggak ngerasa pinter cerdas gitu. Cuman saya ya agak lah punya manfaat lah untuk orang lain, dan saya itu pengen murid-murid saya itu seperti saya, ada manfaatnya sama untuk orang lain, dan ketika someday mereka besar, mereka harus tinggalkan Lampung misalnya untuk bekerja, mereka itu dimanapun menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Mau saya gitu. Luar biasa. Jadi kalau saya dikatakan skizo, ya so what? Ya memang saya skizo. Terus kenapa? Kan saya tidak apa ya? Merugikan orang lain. Intinya nggak attitude problem lah gitu. Oh, iya. Baik skizo saya lagi kambuh maupun tidak, saya tidak pernah saya jaga attitude terus gitu. Nggak pernah ya, bukannya kita cari image, bukannya kita mau gimana. Ya tapi inilah saya gitu. Jadi saya itu setiap apa yang saya lakukan, bakti saya, kegiatan saya, karya saya, ya semuanya pakai hati gitu, nggak ada yang dibuat-buat gitu, dan saya senang ngejalaninnya. Luar biasa. Memang Seperti itu ya, Bu Randi ya. Jadi di antara teman-teman ini masih banyak yang produktif. Saya pernah waktu itu dari ada namanya Rino ya. Rino itu dari KPSI Pusat. Jadi dia seorang pembuat film dokumenter. Jadi pada saat dia menceritakan itu, ya dia ini nggak ngerti itu penyebabnya ya, penyebab skizonya itu karena apa. Tapi akhirnya dia berobat, walaupun waktu itu dia nggak pernah dirawat inap ya, dapat injeksi, ada kan obatnya itu, ada injeksi juga. Dia sampai saat ini masih produktif. Dia buat film dokumenter. Dia seorang mahasiswa di alumni dari Universitas Abu Nafid juga ya di Indonesia. Jadi luar biasa, dan Bang Alfi ini juga luar biasa juga menurut saya. Memang kalau kita lihat isi bicaranya itu kan kadang kita tanda tanya ini bener enggak gitu. Iya. Tetapi memang bukan, saya dapat informasi bukan hanya dari beliau, karena waktu saya pernah merawat beliau ini, yang berkunjung itu memang tetangga-tetangganya yang sepertinya memang care lah ya, care dengan Bang Alfi, karena Bang Alfi pun sedemikian di respect, empatinya dengan masyarakat itu mungkin melebihi orang yang sehat normal. Dan dia sudah menyadari. Nah ini sebenarnya kita inginkan dari teman-teman yang skizo atau ODGJ itu punya asepten itu loh, asepten terhadap apa yang dia sudah ditakdirkan Allah tadi ya, kalau disampaikan oleh Bang Alfi. Ya asepten dari setelah asepten itu kan dia ya buat apa, saya udah skizo loh, saya nggak mau merugikan orang, saya harus di sisi saya masih punya kemampuan positif yang saya harus bisa lakukan. Nanti harapannya sebenarnya pemulihannya kayak gitu ya, dengan potensi-potensi yang dia miliki yang tidak sama dengan Bang Alfi. Mungkin dia, kalau Bang Rino tadi seorang pembuat film dokumenter, nanti ada juga seorang misalnya penyanyi, seorang yang masih produktif itu pedagang ya.
atau pengusaha, seorang ya yang dengan profesinya masing-masing lah. Tapi dia tidak, hidupnya nggak langsung jatuh loh dengan dia divonis skizo ataupun diagnosa bipolar atau diagnosa yang lain. Dia tetap bisa nggak kecil hati ya bro. Ya, tetap bisa bangkit. Nah itu juga ya mungkin Bang Alfi juga punya sisi-sisi dukungan juga, selain memang dari kemampuan internal, dia juga punya dukungan ya, mungkin dari faktor keluarga, ada yang mensupport dia. Ya, Bang Alfi ini termasuk menurut saya insight-nya bagus ya bro. Dia terhadap dirinya dia betul. bagus. Dan bro saya tanyakan, Bang Alfi ini cukup lama, berapa lama ini yang dirasain Skizo? Iya skizo. Saya sudah kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Nah maaf bro Andi, ini kan Bang Alfi 11 tahun kondisinya sangat, menurut saya produktif dan sangat proaktif dia di kalangan masyarakat dan sosial, dia sangat bagus. Yang saya tanyakan, apakah skizo atau ODGJ ini bisa sembuh bro Andi? Jadi sebenarnya ya tadi setiap penyakit kronis itu tidak, ya tadi kalau konsepnya penyakit kronis itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dimodifikasi, sama kayak hipertensi, asma, terus diabetes itu kan dia ada nggak yang nyembuhin hipertensi? Ya nggak ada. Diabetes dia tetap harus pola hidup kan dijaga, kemudian dietnya dijaga. Nah begitu juga dengan penyakit-penyakit kronis ya. Penyakit kronis seperti adiksi juga sama bro, narkoba ya, adiksi narkoba itu sama. Dia misalnya dikatakan dia udah berhenti gitu kan. 10 tahun berhenti, tapi bisa juga dia kambuh lagi kan, kambuh lagi dia pakai, itu bisa juga. Nah schizofren ini juga sama, atau ODGJ itu merupakan penyakit kronik yang dia bisa dimodifikasi, bisa dikontrol gitu kan. Yaitu tadi tujuan akhirnya dia bukan sembuh tetapi produktif, pulih atau produktif, sehingga dia tetap rajin untuk kontrol. Lalu nanti kan obatnya nanti semakin lama semakin diturunkan dosisnya. Nanti diajak komunikasi kan nanti dia sampai dosis yang paling minimal. Nah ini yang sering jadi perlu diedukasi juga di masyarakat, bahwa sering kan kalau setiap orang yang mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang pasti nanti kamu ketergantungan itu kan. Nah itu yang perlu diedukasi, bahwa obat-obat untuk antipsikotik gitu ya, atau obat-obat jiwa itu tidak menimbulkan ketergantungan. Kalau ketergantungan kan dosisnya semakin naik, kalau ini semakin turun ya. Jadi nanti dikontrol sama dokternya, gimana kalau kamu minum obat ini ngantuk nggak? Mau ngantuk ya, kalau ngantuk kan dia nggak bisa kerja, diturunin dosisnya. Yang penting gejala-gejalanya seperti kalau schizofren halusinasi, pendengaran, penglihatan kadang-kadang, atau mungkin dia paranoid tadi ya, curiga berlebihan, itu sudah bisa dikurangi atau hilang. Untuk Mas Alpi nih, Mas Alpi ini sampai saat ini masih konsumsi obat berarti? Saya sih masih. Cuman apa yang dirasakan Mas Alpi? Saya itu gini loh Pak, minum obatnya itu kalau memang dari dulu ya Pandi ya, dari saya kena, kalau dari kena itu dari 2013 sampai 2014 tuh saya benar-benar konsumsi, disiplin. Cuman saya pernah bilang sama dokternya, dokter saya kalau lagi nggak fun aja nih minum, baru saya cepat langsung antisipasi imun saya. Oh iya nggak apa-apa, iya terus saya bagus, nggak ada masalah gitu. Jadi saya begitu rasa nggak enak terus minum obat gitu ya? Saya sampai 10 bulan free tanpa obat 1 hari pun nggak ada masalah. Cuman memang penyakit kayak saya ini kan soul ya, jiwa gitu, insting pikiran gitu, nyerangnya tiba-tiba. Someday tiba-tiba halunya lagi kumat atau lagi gimana lagi ya, lagi nggak enak, tiba-tiba kayak lingkungan nggak respect gitu, atau berlebihan gimana. Dan yang saya rasa, pengalaman saya, kalau memang yang si penderita ini nggak punya mental yang bagus, pemikiran yang bagus, ketika dia kena skizofrenia itu bahaya loh. Ya bener Pandi, halunya orang skizo, kalau dia nggak punya mental yang benar, nggak punya dedikasi yang benar,
ketika dia selesai alam bawah sadar dia langsung ke distrik niril gitu. Terus dia sudah menjalani proses yang panjang sekali ngehalu karena penyakit skizonya itu. Kalau dia nggak punya mental yang benar, pemikiran yang jernih, bahaya. Dia bisa kayak gimana nyakitin orang kali dia gitu. Kalau menurut saya ada keparahannya sebenarnya. Oh, Yang dimaksud- ada ini ya, atau stadium ya, perawatan stadium. mentalnya lah ke tingkat keparahannya tadi. Ya, sebenarnya memang harapannya dia mengikuti program pengobatannya secara anjuran dokter gitu kan. Memang ada beberapa pasien kita yang memodifikasi yaitu tingkat keberhasilan itu juga sangat individual. Makanya sering juga bukan hanya obat adalah salah satu yang memulihkan, tapi juga selain itu ada sisi spiritual, sisi dukungan keluarga, sisi produktivitas. Benar Pak Andi. Gitu ya. Jadi memang ya kita dengan itu ya berbijak ya dalam menyikapi seseorang itu. Mas Alfi, bisa diceritakan nggak dulu pernah ngapain aja sehingga keluarga itu sampai membawa atau pernah kambuh sampai akhirnya dirawat lagi itu, pernah nggak Mas Alfi? Enggak sih. Saya juga kalau saya itu gini. Kalau saya itu lagi kambuh, saya itu ya nggak terlalu yang aneh-aneh juga bertindaknya. Paling orientasinya ya karir saya di politik aja. Karir saya di politik, karir saya di entertain, karir saya di dunia kerja saya. Percaya deh Mas, orang yang terkena skizofrenia ini rata-rata punya bener gak Pak Andi, punya keistimewaan di lingkungan gitu. Katakanlah saya punya keistimewaan ya di lingkungan gitu, dimanapun gitu. Jadi setiap saya lagi memang skizonya lagi kambuh, itu yang jadi problem itu gini. Kayak saya ini sesuatu yang istimewa gitu di lingkungan. Saya itu bisa mendapatkan apa yang saya mau dengan halusinasi saya. Makanya tadi saya terangkan, kalau si penderita skizofrenia mental awal pondasinya nggak bagus, pikirannya nggak jernih, terus dia lingkungannya nggak baik, dia yang kedua setelah dia real, dunia dia real, dia sadar, satu dia bisa menyakiti orang, kedua dia bisa habis dibully orang. Ketika ya maaf ngomong ting banting ya, yang kayak gitulah gitu. ya mau ngapain lagi kali gitu. Kalau saya mah enggak, udah nol, inilah real hidup lagi, ya udah fighter, cari duit, selesai. Pas Mas Alfi kambuh itu, maaf, apa yang dilakukan Mas Alfi? Kambuh terus ngapain Mas Alfi? Sampai terjadi sesuatu misalkan Mas sakit atau... Makanya saya itu berusaha dulu mempelajari apa itu skizofrenia. Oh ternyata penyakit skizofrenia adalah penyakit yang alam bawah sadar dia bekerja antara sadar dan tidak sadar, dan di mana posisi dia. Jadi dia itu di antara sadar dan tidak sadar, real dan tidak real. Jadi kamu bagaimana mengendalikan kehidupan kamu? Ya itulah tadilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi semuanya. Lu religiusnya masih bagus loh. Ibadahnya alhamdulillah. Pernah nggak Mas sampai menyakiti fisik Mas? Pernah nggak gitu? Enggak pernah, never. Tapi malah saya itu kayak dikasih bonus loh sama Allah. Apa tuh Mas bonus? Saya itu dikasih bonus sama Allah. Saya penderita skizo. Something tonight dream, malam tidur saya. Saya itu kayak dikasih keistimewaan sama Allah. Kalau boleh percaya boleh tidak ya Pak Andi ya. Tapi yang namanya alam mimpi masa sih bisa direkayasa. Kalau menurut saya. Tapi tidak saya jadikan orientasi gimana-gimana, hanya wah ini bonus dari Allah gitu. Kebahagiaan nurani yang Allah berikan untuk saya gitu. Saya itu sering sekali kalau Nabi Muhammad saya udah 2 kali ya mimpi bertemu beliau. Kayak ketemu sama pemimpin-pemimpin negara. Terus juga kayak ketemu pemimpin-pemimpin USA. Saya sering dalam mimpi saya itu. Tapi saya tidak mengorientasikan yang harus gimana-gimana. Oh, udah bonus dari Allah gitu. Artinya ya bagus aja udah gitu.
Tapi kan kembali lagi saya terangkan kepada audien di rumah ya. Kalau si penderita skizofrenia yang mentalnya pondasinya nggak bagus, pemikirannya nggak jernih, imannya nggak bener, kembali lagi si penderitanya, dia bakal nyakitin orang, dia bakal frustasi atau bagaimana. Kalau saya emang nggak, habis selesai dah, oh ya udah gitu, bonus dari Allah gitu aja, dah selesai. Baik Bu Randi, saya akan bertanya tentang di manakah bro tempat pemulihan atau mengoptimalkan pemulihan itu bro? Gimana caranya untuk pemulihan itu sendiri Bu Randi? Jadi pemulihan itu adanya ya di keluarga dan di masyarakat sebenarnya. Cuman kan teman-teman yang pada saat kondisi-kondisinya sedang fase akut ya, jadi tiba-tiba misalnya dalam kondisi yang tidak stabil lah ya, tidak stabil, dia butuh vaskes ya, butuh vaskes untuk dia bisa kontrol ataupun nanti dia bisa mengakses layanan kesehatan di situ, obat mungkin dari psikiater, ataupun kalau dia nantinya dirawat inap ya ada program-program selain dia mengakses obat atau antipsikotik dari seorang dokter, dia juga mendapatkan intervensi dari profesi lain biasanya. Dari profesi keperawatan, dia bagaimanakah diajari nanti cara mengontrol halusinasi ya, kemudian keluarganya juga diedukasi, kemudian nanti dia di sana juga kalau di rumah sakit jiwa juga dia akan dibawa ke fasilitas rehabilitasi kan, biasanya ada diarahkan dengan bakat dia apa. Nah, yang paling penting sebenarnya karena di vaskes itu hanya sebentar kan ya, terbatas waktunya, sementara kehidupan dia kan berlangsung terus. Nah, itulah peran keluarga dan lingkungan yang penting ya, yang penting. Yang paling penting sebenarnya mereka ini, teman-teman ini adalah yang satu harus diterima, kemudian bisa memahami mereka, kemudian tidak distigma atau diskriminasi, itu yang penting ya. Makanya itu peran lingkungan itu yang paling penting ya. Ketika lingkungan itu mensupport, mungkin Bang Aldi tadi cerita dia dengan karya-karya dia di masyarakat, masyarakat itu menerima kan, tetap kan, bahkan dia pada saat kondisi-kondisi sedang kambuh pun masyarakat juga tidak menjauhi dia, itu yang paling penting kan. Saat ini kan banyak yang teman-teman ini jadi nggak mau keluar rumah gitu bro, ketika di lingkungan, karena tadi ketika dia keluar rumah orang pada minggir misalnya kan, itu bagian dari stigma. Nah, itu yang penting ya, penting untuk bagaimanakah di lingkungan pemulihan itu, lingkungan berperan penting. Kemudian keluarga juga ini harus benar-benar bisa memahami cara perawatannya, cara pemulihannya. Ketika seseorang itu down ya, anggota keluarganya lagi down ya, itu seperti apa yang harus dilakukan ya, itu keluarga juga penting ya. Kadang juga stigma dari keluarga juga banyak, artinya stigma dari keluarga ini kan cukup besar kan ya. Jadi dia untuk misalnya di pertemuan keluarga tidak pernah dilibatkan ya. Terus kemudian disepelein lah di antara sebelah mata ya. Di antara keluarga itu menyepelekan, dikucilkan ya. Itu menjadi sesuatu yang penting banget ya, yang penting banget keluarga itu, karena itulah lingkungan pemulihan. Jadi ya, peran keluarga, lingkungan itu sangat penting sekali. Kalau kita sebagai petugas kesehatan itu kan perannya terbatas waktu kan, walaupun memang beberapa pasien-pasien itu tetap sering komunikasi dengan kita, itu baru kita bisa memberikan motivasi, memberikan arahan. Tetapi yang dia tidak ya, kita kadang sudah terputus juga. Kalau di panti ini sendiri seperti apa bro bentuk pemulihan itu bro? Oh, di sini ya? Iya. Kalau di sini kan memang kita metode pemulihannya itu kan komprehensif. Selain teman-teman juga mendapatkan layanan dari psikiater ataupun dengan petugas kesehatan lain, yang nanti kalau di sini kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk
obatnya. Di sini juga kita pendekatannya fokus ke arah religius gitu, lebih ke arah religius Islam karena mayoritas residen kita Islam kan. Sementara kalau yang non Islam kita fasilitasi juga ya. Jadi di sini role-nya kita banyak dengan pendekatan religius Islam. Walaupun di sini juga ada pekerja sosial dan lain-lainnya atau aftercare-nya juga ada. Karena kita juga melihat bahwa seseorang itu yang dikatakan Bang Alfi tadi juga akan rapuh dari sisi mentalnya atau ruhnya tadi, ruhnya itu ya. Kalau kita bicara kolbunya tadi, kolbunya itu akan kosong ketika seseorang kecerdasan spiritual lah kalau disanya itu juga rendah, makanya beberapa kekuatan itu yang seseorang itu bisa menerima itu ya nggak banyak juga belum bisa menerima ya. Kadang masih menyalahkan, kok dia yang sakit ya, kok saya yang kena skizo, kok saya yang kena, padahal tadi itu kan kita nggak ada pilihan kan. Seorang itu kita sudah dikasih Allah, itu Allah punya takdir yang lain kan. Berarti kita bukan orang lain yang kena kalau kita yang dikasih cobaan, sehingga kita harus acceptance, harus menerima. Nah itu kan itu seseorang yang spiritualnya udah bagus kan. Nah itu yang kita di sini kita juga ajarkan untuk bisa acceptance dari sisi bahwa orang sakit itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa ketika seorang muslim itu adalah perkaranya orang beriman itu kan kalau di Islam juga kita ini beruntung kan, ketika kita ditimpa suatu musibah kita bersabar itu dapat pahala. Ketika kita mendapat nikmat kita bersyukur akan ditambah lagi, kita nggak pernah rugi loh. Itu artinya kalau dari sisi yang beragama Islam kita kan spiritual. Di sini juga ada praktisinya juga bro, masalah spiritualnya ada ustadz juga yang secara kemampuan spiritualnya dari penguasaan agama Islamnya juga lebih bagus ya. Terus kemudian ada Quranic learning juga atau ruqyah ya, mereka sama-sama bagaimanakah kekuatan dengan Al-Quran itu kan itu sudah banyak penelitiannya juga. Jadi kita relatif menurut saya sangat signifikan sih perbedaannya. Ketika seseorang ada guidance-nya kita arahkan dengan spiritual itu, progresnya juga akan luar biasa ya, lebih cepat lah ya. Saya sepakat dengan pendapatnya Bang Alfi tadi. Luar biasa. Jadi memang bentuk pemulihan itu kita lebih spiritual ya, controllingnya juga ya berarti ya. Iya. Untuk Mas Alfi sendiri sejauh mana Mas mengoptimalkan pemulihannya itu sekarang ini di fase apa sih Mas Alfi ini? Apa udah kayak apa ya, maksudnya ya tentang sosial dia, tentang kehidupannya, tentang dengan sosial dengan keluarganya, seperti apa sih Mas Alfi itu sekarang ini? Sebenarnya yang namanya ibarat kalau analogi saya kayak motor gitu ya. Motor tuh jalan terus sepanjang dia berjalan punya kendala, terus kendalanya di mana? Karena kan sudah terkomponen, terbuat, tersistem, masalahnya di mana. Dan begitu juga manusia. Oh, gua skizo is okay gitu. Berarti kan ada masalah yang membuat kamu skizo itu masalahnya apa? Nah, kalau untuk diri saya pribadi dan mungkin skizo yang lainnya, yang pertama kalau ditanyakan masalah pemulihan, kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri gitu, terima gitu, gue skizo. Terus kedua, ya jangan sampai attitude problem gitu, ngerugiin orang, nyakitin orang, terus juga sampai kitanya nggak diterima sama publik gitu. Makanya kalau ditanya pemulihan itu ya nggak mungkin langsung instan kayak kita ngembalikin telapak tangan sembuh, nggak mungkin. Pasti ada transisi dulu, pelan-pelan. Itu kan prosesnya panjang pasti itu.
sampai dia kembali lagi seperti hidup dia yang real. Bahkan kalau kata secara medis kan Pandi ya, malah bukan kita, ya saya penderita, bukan apa ya namanya, semacam kayak memponis ya Pandi ya. Nggak ada gitu obatnya, hanya dimodifikasi kata Pandi tadi. Kalau kata saya sih, saya ya entah kenapa ya, ada kok Pandi ya, keterangan mereka sembuh, up, berhenti minum obat, up. Berarti kan sembuh kan Pandi. Cuman saya itu faktanya itu kan ada cemas, skizo, bipolar ya, paling kan macam-macam ya Pandi ya. Saya di ponis yang skizo gitu. Kalau saya sih nerimanya ujian dari Allah, terus kedua juga enggak berat-berat banget penyakitnya. Jangan terlalu mendramatisir gitu. Dan alhamdulillah kontrol juga masih kontrol yang baik, dituntun Allah. Karena memang kembali lagi yang saya terangkan tadi, apa namanya, yang pondasi mental awalnya, religiusnya. Makanya kita kan ada 3 kan, intellectual question, emotional question, spiritual question ya Pak dia. Kalau nggak salah. Ketiga itu kan EQ, SQ itu kan kita harus punya mental terbangun seperti itu. Makanya saya juga ya mungkin kayak dokter-dokternya juga kan di rumah sakit, kalau yang saya lihat cara menangani pasiennya nggak terlalu kayak dikorek secara detail, kegiatan dia tiap bulan gitu Pandi, aja cara obat. Padahal yang namanya dokter itu kan namanya dia pendidikan dia tim ahli untuk membedah, untuk si pasien-pasien penyakit kejiwaan agar sehat. Seharusnya ada konsul tanya jawab tersebut. Apalagi yang saya perhatikan, Masya Allah, ada yang pendidikannya begini, ada yang ruang lingkupnya begini. Ini gimana ya? Itu saya sebenarnya prihatin gitu. Loh, saya aja skizo nyusahin orang, kamu merihatin orang. Tapi setidaknya yang saya panggul penyakit saya skizo ini aja saya tahu gitu bagaimana. Tapi saya berkaca bagaimana yang mereka itu ya, keluarganya itu ya, itu bisa gak cari duit ya. Karena saya merasakan gitu, yang ujian yang Allah kasih ke saya itu saya panggul sedikit, tapi saya udahlah happy gitu aja, nggak terlalu dramatisir. Tapi yang jadi pertanyaan saya ini yang di daerah-daerah harus minum obat ya kan Pandi, dari rumahnya ke rumah sakit berapa jam, terus background pendidikan, background ekonomi, ya itu yang menjadi keprihatinan saya. Ya alhamdulillah mungkin diantarkan ketemu sama Pandi ya, makanya ya udah nggak masalah, saya skizo terus harus nggak libur, ya udah nggak masalah, biar semangat yang lainnya sama saya, kenapa harus malu gitu. Ini kan nggak di blur nih. Iya, nggak masalah. Menurut Mas Alfi gimana sih, Juk? Terkadang menjadi kaum minoritas itu ada sesuatu yang menurut saya dalam hidup itu memacu adrenalin ya. Contohnya ya skizo ya, minoritas ya Pandi ya. Terus juga saya analisis apa sih namanya, penderitanya kalau nggak salah 10% ya Pandi ya. Stigmanya ya. Iya, stigmanya malah yang berat itu di masyarakatnya. Tapi kalau saya mah apa ya, bisa dibilang muka badak lah gitu. Muka badak, muka tembok gitu. Bodoh amat lah, gue happy sama hidup gue gitu. Dan alhamdulillah juga saya juga orangnya terbuka gitu, bergaul. Dan setiap bergaul sama orang, saya itu orangnya suka menggali wawasan. Misalnya nih, dia ini pinter loh, saya itu mau belajar orangnya gitu, gue pengen kayak dia, gue belajar, gue samperin gitu. Saya nggak malu-malu nanya, saya nggak malu-malu enggak, saya samperin, apa sih ini, karena saya mau tahu orangnya. Jadi dari sekian banyak pengalaman hidup itu, saya itu intinya gini dalam hidup itu,
apalagi saya sudah insiden ya, skizo gitu. Ada namanya intellectual question, emotional question, spiritual question. Nah, di situ dalam hidup itu 3 itu kan yang kita embankan, apalagi udah skizo. Ya udah, pinter-pinter kita tahu adaptasi bicara kita siapa. Terus kedua, pinter-pinter mengatur emotional question kita. Dan ketiga, ya modalnya itu spiritual question yang kontrol semua sebagai background, sebagai frame. Yang penting nggak distigma sama Allah ya. Tetap dikasih rezeki ya. Ya nggak juga gitu Pan. Gimana deh? Nggak gitu juga dalam hidup. Kalau saya makna hidup, iya pokoknya makanya kata saya tadi adaptasi itu di mana kamu hidup kan, di mana bumi dipijak, kita harus benar. Ya nggak ngerugin orang, nggak nyakitin orang secara fisik psikis. Kedua, emotional question kita, emosi kita harus cerdas menempatkan emotional question kita di mana dan siapa yang akan kita hadapi. Yang ketiga ya semua itu backgroundnya, frame-nya itu ya spiritual question kita kalau menurut saya. Jadi ya alhamdulillah sudah 13 tahun nih, 11 tahun nih skizo saya nggak pernah nyakitin orang, mukul orang, gebuk orang yang jadi masalah, yang saya dituntut kepolisian. Mana gitu. Saya nggak ada catatan hukum selama 11 tahun. Alhamdulillah beres-beres saja. 11 tahun saya sudah skizo tapi saya tidak ada catatan hukum. Makanya salah satu bentuk Kalau Bro Andi, pandangan Bro Andi tentang Alfi Malah saya yang dirugikan. Pandangan Kenyang juga saya ditipuin orang. Ya Pandi. Malah Alfi ya Pandi yang ditipuin sejauh mana orang. pemulihannya si Alfi ini menurut Bro Andi ini? Sangat luar biasa ya Bro Andi. Progres, Pak. Progres ya Bro Andi. yang penting kan pemulihan seseorang itu tadi menerima. Oh, iya. Kalau ketika dia menerima, merasa bahwa dia sakit, dia akan terus untuk mengakses layanan. Yang repotnya kalau dia sudah ngerasa nggak sakit. Jangan didramatisir Ya, kalau menurut saya. dia nerima, dia tetap dia punya target loh, impian-impian hidup tetap berjalan. Bahkan malah dia bisa berempati terhadap orang lain. Nah ini menurut saya juga ada salah satu tempat pemulihan itu yang memang harus kita galakkan ya, itu adalah kelompok dukungan, namanya self help group. Yang ini harusnya sebenarnya sudah ada kalau di level-level nasional, ada KPSI, Komisi Peduli Skizofren Indonesia itu ada. Tapi di daerah-daerah ini mungkin tidak berjalan kan bro, banyak masih lewat FB aja mereka kan. Nah ini menurut saya nanti kita cobalah nanti bareng-bareng, kemarin ada Mas Alfi yang semangat gitu kan untuk saling bisa memberikan motivasi ke teman-teman. Nah itu akan ada sharing bro, kumpul, ada kelompok, ini sharing motivasi. Jadi ada potensinya dagang, ini potensinya apa, ini saling bisa bersama-sama ya. Karena seseorang yang berada di suatu circle yang senasib itu akan lebih nyaman, lebih terbuka ya. Kemudian pengalaman pemulihannya, gua ini kemarin kambuh, gua ini nah ya gitu kan. Gua sebaiknya kayak gini loh cara. Begitu juga dengan keluarga itu harus ada family support group, keluarga yang punya anggota keluarga yang dengan skizo atau masalah yang lain, bahkan ada yang bipolar juga kan. Mereka kumpul untuk saling, yang ternyata yang anggota keluarganya yang sakit bukan dia aja, dia bisa sharing pemulihan, berobatnya kemana, terus dapat penguatannya apa. Nah ini jadi nggak, pemulihan itu ya nggak cuma kontrol ngambil obat, enggak, jadi banyak pendekatannya. Dan ini nanti mudah-mudahan dengan bareng Mas Alfi ini kita bisa mengumpulkan beberapa teman-teman ya. Saya kira nanti bisa kita kumpul sharing pemulihan ya. Kayaknya harus berarti. Ya Bro, bener itu kayaknya harus, karena saya dengar pembicaraan dari Mas Alfi bahwasanya kalau memang dia udah di stigma, gila, akhirnya dia makin buruk kayaknya Bro Adi ya. Udahlah, bodo amat, gue makin gila, makin ngawur kayak gitu. Bukan gitu nggak sih Bro Adi? Atau ada fase di mana dia mau menerima tapi dia cuek sama kesehatannya dia, bisa nggak Bro Adi?
Ya rata-rata dia membuat seseorang jadi nggak termotivasi kalau ya kalau ketika di stigma tidak didukung kan, ya motivasinya jadi kendor kan, gitu. Jadi kendor ya untuk semangat lagi dalam menjalani ya pasti akan kendor kan. Ya, dia harus butuh didukung, terus dihadirkan dengan teman-teman yang senasib gitu kan. Jadi semakin percaya diri bahwa di dunia ini yang sakit gini bukan dia aja, banyak kok itu. Dan yang berhasil juga banyak. Nah itu yang bisa menguatkan dia. Terus ini Mas Alfi, saya mau coba Mas Alfi kasih motivasi ke teman-teman mungkin di luar sana bisa melihat atau keluarganya bisa melihat, oh ya nih keluarga saya ada yang sakit, mungkin bisa termotivasi dengan Mas Alfi. Oh itu yang saya tunggu tadi. Oh. Dari pertanyaan tadi yang apa? Saya tunggu ini. Gimana ya? Kalau orang skizo itu kan perokoknya itu aktifnya lebih dari wajar. Tapi kalau saya alhamdulillah enggak, alhamdulillah saya bisa kontrol yang baik saya. Itu beberapa orang-orang yang saya deketin tuh itu serem itu, ngerokoknya serem banget. Gua aja udah kuat, ya lu serem amat sih. Sampai serem saya deketnya, serem ngerokok kayak Sampai kuning sih ya. kayak beliau kan yang Untung-untungnya. beliau serem amat rokoknya kata saya gitu. Ini rokok mahal kan, rokok mahal. Terus itu tadi keprihatinan saya setelah saya di ruang poliklinik itu ngobrol, ya Allah ya Tuhanku kata saya gitu ya. Sampai nyebut dalam hati saya, ini orang nggak punya pendidikan rendah, lantas kamu beli rokok, makan, minum dari mana? Yang nemenin mama aja, nemenin mama gimana? Dagang kue di pasar, astagfirullahaladzim. saya ngobrol lagi, oh ya Allah banyak. Kok gua hebat ya? Emang sering gini. Kok gua hebat ya? Gua skizo diponis sama dokter, tapi gua bisa gitu jadi Superman, ibarat cari duitnya 24/7 day gitu. Tahan banting hujan panas, ayo gitu. Gua panggul, gua sanggup. Kamu orang yang skizo kayak gini kayak mana ya? Malah jadi beban orang tuh. Udah kamu orang beban moral, keluarga. Kamu orang kok gimana? Itu yang membuat saya. Makanya tadi kata Bapak, ya saya itu pengen ngerangkul skizo-skizo itu berdasarkan tadi kata Pak Andi. Bakatnya di mana kita susun secara sistemnya, struktur kepengurusannya atau bagaimana. Ya salurkan bakat-bakat mereka itu gitu misalnya untuk perekonomian mereka. Sebabnya yang saya lihat, ya maaf ya Pandi ya, orang-orang yang skizo itu yang apalagi ya banyak kan yang ekonominya miring, yang dia tidak punya pekerjaan. Ya gimana ya, barangkali dianya nggak mau proaktif, apa dianya betah kali jadi kayak gitu. Makanya saya ya udahlah, oke, kata saya gitu. Makanya tadi ngobrol sempat sama Pak Andi, gimana Pak Andi kalau kita buat yayasan ya Pak Andi ya, terus kita ajak mereka itu berkarya, menghasilkan suatu produk yang bisa kita jual gitu, ya untuk biaya hidup mereka gitu. Kalau saya yang ada di pikiran saya, makanya kata Pak Andi yang hari skizo ya Pak Andi ya, bulan 10 ya alhamdulillah nanti Kesehatan jiwa dunia. mau Alpi narasumbernya mungkin saya sampaikan apa yang ada di registrasi pemikiran saya. Oke Mas Alfi, luar biasa, sangat menarik. Ya pemirsa, ini dialog yang sangat menginspirasi buat kita kulik lagi. Masih banyak kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang saya pertanyakan di dunia ODGJ ini. Mungkin kita akan kembali di dialog-dialog kesehatan berikutnya. Kita cukupkan di sini. Saya Bro Tris, saya terima kasih sama Mas Alfi. Sampai jumpa lagi. Kita mungkin akan seterusnya bisa berkomunikasi. Oke, pasti itu. Pasti. Makasih Bro Andi atas narasumbernya. Baik pemirsa, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.